Ya, saya izin bertanya ini Bu, di daerah saya ini banyak yang sudah masuk PHK 2, tapi dia pendidikan masih SMA. Jadi mereka tuh mau daftar, ya sudahlah nggak usah daftar, soalnya karena kan kualifikasi pendidikannya belum memadai gitu Bu. Itu kelanjutannya ke depannya bagaimana Ibu? Jadi mereka tuh ketakutan apakah nanti P1 yang masuk ke sekolah atau umum yang masuk ke sekolah kami itu akan tersingkir mereka yang masuk PHK 2 gitu Bu. Ya, Cuma itu terima Bu. kasih Bu Suyanto. Langsung saja ya Bu ya, biar nggak lupa Bu moderator. Ya, Jadi silakan. jadi ASN ini adalah kalau undang-undang dalam undang-undang ASN definisinya adalah jabatan profesional. Oleh karena itu untuk mendapatkan harus melalui seleksi untuk mengetahui kualifikasi dan kompetensi. Jadi tentu dasarnya adalah undang-undang yang ada, undang-undang guru dosen, bahwa kualifikasinya itu adalah S1 atau D4, kompetensinya adalah memenuhi 4 kompetensi. Sehingga harapan saya temannya Ibu itu segera menyelesaikan S1-nya, sehingga tahun depan kalau sudah selesai, dia bisa mengikuti seleksi ASN P3K. Kami sampaikan bahwa kalau tadi Pak Sumardiansyah menyampaikan tahun 2023 sudah ada surat edaran, kami berharap tahun depan semua tuntas, 400.000 guru itu sudah ditempatkan dan kami berusaha untuk itu. Prof. Nunu, ini ada kegelisahan para seleksi yang belum lulus tahun 2021. Jadi pas dibuka sekarang kan formasi agama tiba-tiba dibuka nih Prof. Nu, karena tahun lalu kan belum dibuka, sekarang dibuka tapi langsung dia penempatan P1, P2, P3. Nah, yang menjadi kegelisahan berarti mereka yang belum lulus itu apakah masih bisa mendaftar atau bagaimana Prof? Karena mungkin ada kecemburuan P1, P2, P3 yang agama baru saat ini buka tanpa ada tes. Makasih Prof. Jadi P1, P2, P1 itu sudah dapat tes Bu. P1 itu sudah ada tes, jadi berhak. P2 itu belum ada, dia harus mengikuti penilaian kesesuaian dulu, juga P3. Yang bisa langsung mendapatkan penempatan adalah P1. Lalu apakah nanti jika guru agama Islam itu akan mendapatkan formasi, jika masih tersedia formasi di daerah itu, yang bersangkutan bisa melamar. Semua kan tergantung ketersediaan formasi Bu. Ya, intinya P1 yang ingat ya Bapak Ibu, jangan khawatir. Jika tahun ini Pemda belum membuka formasi, kami di dalam Pak Menteri di dalam berbagai rapat sudah mengatakan kita akan tetap menyelesaikan guru ASN P3K ini di tahun 2023 dengan mekanisme yang sedikit berbeda. Kita sedang upayakan supaya tidak ada tarik ulur dengan Pemda. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah lolos mempunyai label P1 tetap melekat sampai nanti, meskipun sudah mencoba turun prioritas gagal, P1-nya tetap melekat ke Bapak Ibu, jangan khawatir. Meskipun Bapak Ibu sudah tidak punya satuan pendidikan karena diberhentikan, di database kami Bapak Ibu adalah P1 yang mendapatkan prioritas 1. Oke, terima kasih Prof. Nunu untuk kesediaannya hari ini untuk memberikan sosialisasi terkait sosialisasi P3K tahun 2023. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini sudah memberikan pertanyaan terjawab dan selebihnya nanti bisa dicek. 127.000 ini sudah mendapatkan notifikasi tersedia formasi, plus ada formasi 11.349 ini yang boleh memilih JF lainnya jika dia memiliki atau mau tetap di jabatan yang sekarang tetapi menunggu sampai dibuka formasi. Jadi ada 127.186 plus 11.349. Nih, ini belum plusnya ya. Kemudian ini adalah P1. Kami sampaikan pada semua forum ini bahwa ya P1 ini atau disebut dengan prioritas 1 itu adalah guru lulus passing grade tahun 2021. Dari manapun asalnya, apakah dia guru honorer sekolah negeri, PHK 2, guru sekolah swasta, lulusan PPG, mempunyai hak yang sama sebagai P1. Meskipun mungkin guru tersebut sudah diberhentikan oleh sekolahnya, terutama di yayasan, karena dianggap keluar dari yayasan dengan memilih ASN P3K, tapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa ini sekaligus jika forum ini tersiar secara luas, banyak pertanyaan yang masuk ke WA saya sampai kewalahan ya, hampir 24 jam guru-guru itu bertanya, apakah jika dia milih tidak lulus saat ini, apakah status P1-nya hilang? P1 terkunci pada jabatan atau formasi passing grade-nya. Jadi kalau dulu Bapak Ibu adalah guru SD, tapi tahun 2021 tidak tersedia formasi SD, kebetulan
linearitasnya adalah IPA, kemudian memilih guru IPA di SMP dan tidak mendapat formasi tahun lalu, maka yang menjadi pertimbangan kita di dalam database kita lolos PG-nya adalah P1-nya, bukan guru kelas SD-nya. Jadi itu yang harus diketahui. Mengapa saya guru kelas SD, di SD saya ada formasi, tapi kenapa saya nggak dapat? Karena Bapak waktu itu melamar sebagai guru IPA. Itu harus diketahui ya. Yang dikunci di P1 adalah passing grade-nya waktu mengikuti seleksi 2021 yang diuji saat itu. Karena kenapa? Karena yang dipakai sebagai acuan adalah nilai hasil uji yang mata pelajaran yang dipilih pada saat itu. Jika pemerintah daerah mengusulkan formasi kurang dari kebutuhan, maka P1 tersebut tidak akan mendapatkan formasi. Ya, tidak akan mendapatkan formasi. Karena tidak ada formasi di tempat Anda. Jadi kalau memaksa, pokoknya harus diangkat tahun ini. Tolong berikan jalan keluar. Karena kami sudah melakukan jalan keluar, Pemda tidak membuka formasi. Kemudian, ada P1 yang tidak mendapatkan penempatan karena memang terdapat kelebihan atau oversupply pada mata pelajaran tertentu di daerah tersebut. Nanti ada simulasinya. Lalu yang disebut P2 adalah prioritas 2, itu adalah guru THK 2 di sekolah negeri yang sudah terdaftar lebih dari 3 tahun. Nah, guru THK 2 ini adalah database adalah di PKN. P2 ini seleksi melalui observasi juga. Dan 127.232 adalah formasi untuk P3. P3 adalah guru-guru, seluruh guru honorer di sekolah negeri yang mengabdi lebih dari 3 tahun. Ini salah ya, bukan lebih, kurang ya, lebih dari 3 tahun, juga melalui seleksi kesesuaian. Guru honorer sekolah negeri ini itu mungkin sama dengan guru-guru lolos passing grade. Ada yang masa kerjanya 3 tahun minimal, ada yang sampai mungkin 15 tahun, mungkin juga 20 tahun, yang tahun 2021 belum beruntung lulus ambang batas. Dia adalah sama-sama guru yang harus kita perjuangkan. Nah, namun penempatan P1 ini ada semacam persyaratan di dalam Permenpan RB tidak menggeser guru honorer lain yang sudah ada di sekolah. Karena kita belajar dari pengalaman tahun 2021, karena ada seleksi ketat dengan lolos ranking, maka ada guru sekolah lain yang lebih tinggi nilainya dari sekolah asal, sehingga guru sekolah asal itu tergeser dan sampai sekarang tidak mendapatkan pekerjaan. Sehingga pada tahun 2022 ini tidak menggeser guru honorer lain. Jadi jika ada guru IPA di dalam satu sekolah SMP 2 misalnya, Kabupaten Karanganyar, dia ada formasi IPA di sekolah itu, namun ada guru honorer IPA juga di sekolah itu, maka guru tersebut tidak bisa menggeser temannya sendiri sesama guru IPA. Maka ada belum selesai P1 sudah dibuka P2. Karena memang P2 ini tidak akan digeser. Karena dia adalah sama-sama guru yang punya hak yang sama. P1 yang tidak dapat ditempatkan diberi kesempatan untuk memilih formasi yang masih kosong dengan menggunakan mata pelajaran lainnya. Ini peta linearitas berlaku saat ini. Jika P1 melakukan hal tersebut, ada ya tawaran bisa turun prioritas, istilahnya sebenarnya adalah menggunakan P lain, menggunakan GF lainnya. Maka dia akan mengikuti seleksi observasi dan verifikasi bersama kelompok P2. P1 tetap diprioritaskan saat ini, pada saat itu. Dan jika dalam itu ada kemungkinan tidak lulus, ketika turun prioritas, jangan khawatir. Status P1-nya masih melekat sampai tahun depan. Nah, 62.000 masih ada formasi umum yang dibuka. Ini saya sekaligus menjawab pertanyaan, mengapa ada formasi umum? Jadi formasi P3 untuk umum hanya formasi kosong yang sama sekali tidak ada guru honorernya. Formasi ini bukan formasi yang sama mata pelajarannya dengan formasi P1 yang tidak mendapat penempatan. Jika masih ada P1 guru bahasa Inggris yang tidak mendapat penempatan, maka tidak akan ada formasi bahasa Inggris untuk P umum.